Dalam sejarah panjang, zaman negara-negara berperang di Tiongkok kuno, ada satu nama yang selalu muncul ketika pembahasan beralih pada satu pertanyaan besar, yakni siapa yang paling lama mampu menahan laju dari penaklukan negara Qin. Maka jawabannya hampir dan selalu mengarah pada satu sosok, yaitu Jenderal Limu. Jenderal Limu sendiri bukanlah pendiri negara, bukanlah seorang raja, dan bukan pula seorang penakluk wilayah yang luas. Namun justru karena hal itulah namanya begitu disegani bahkan oleh musuh-musuh terkuatnya pada masanya. Jenderal Limu sendiri adalah jenderal negara Xiao, negara yang berdiri tepat di jalur ekspansi dari negara Qin. Saat negara-negara lain mulai runtuh satu persatu, negara Xiao masih mampu bertahan dan alasan utamanya bukan karena kekuatan ekonomi maupun jumlah pasukan, melainkan karena strategi, disiplin militer, dan juga kepemimpinan dari seorang jenderal utamanya, yaitu Jenderal Limu. Ia sendiri dikenal sebagai seorang jenderal yang sangat berhati-hati, nyaris dingin, dan tidak tergoda oleh kemenangan secara cepat. Dalam dunia yang dipenuhi oleh ambisi dan juga peperangan tanpa henti, Jenderal Limu justru memilih kesabaran sebagai senjata utamanya. Ketika ditempatkan di perbatasan utara negara Zhao, Limu menghadapi tekanan ganda, yakni serangan dari suku nomaden dan juga kritik dari dalam negeri. Ia sendiri berhasil menahan pasukannya, memperkuat pertahanan, melatih prajurit secara disiplin, dan menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi beragam strateginya. Ketika banyak pejabat menilai strateginya yang cenderung pasif ataupun bahkan dinilai pengecut, namun ketika ia akhirnya bergerak, maka hasilnya adalah kehancuran total dari musuh dan lantas membalikan keadaan hanya dalam satu kampanye militer. Reputasi dari seorang Jenderal Limu mencapai masa puncaknya ketika ia berhadapan secara langsung dengan pasukan negara Qin yang terkenal kuat dan agresif yang menyerang negara lainnya. Jenderal Limu harus menghadapi jenderal-jenderal terbaik dari negara Qin yang telah terkenal sebelumnya oleh Bai Qi ataupun Wang Jian. Namun berbeda dengan para jenderal tersebut, Jenderal Limu tidak mengandalkan serangan secara frontal, melainkan membangun sistem pertahanan berlapis, memanfaatkan medan peperangan, logistik, dan juga moral dari para pasukannya. Selama Jenderal Limu memegang komando, negara Qin berulang kali gagal untuk menaklukkan Zhao, sebuah kegagalan yang jarang terjadi pada fase akhir dari negara-negara berperang. Namun kisahnya bukan sekedar cerita tentang kejayaan militer semata, namun lebih tentang bagaimana seorang jenderal besar bisa dikalahkan bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh beragam intrik istana, fitnah, dan juga ketakutan dari penguasa Zhao itu sendiri. Dan ketika Jenderal Limu jatuh, maka keseimbangan pertahanan pasukan negara Zhao pun pada akhirnya runtuh bersamanya. Jenderal Limu lahir dan tumbuh dalam lingkungan perbatasan negara Zhao, sebuah kawasan keras yang sejak awal membentuk watak, cara berpikir, dan juga pandangan militernya. Ia sendiri berasal dari wilayah Yanmen, daerah utara Zhao yang berbatasan secara langsung dengan stepa dan menjadi jalur utama serbuan bangsa nomaden, yakni bangsa Xiongnu. Kawasan ini bukan sekedar garis terluar dari kekuasaan negara Zhao, melainkan sebuah ruang hidup yang terus-menerus berada dalam bayang-bayang perang, penjarahan, dan juga beragam ketegangan. Kehidupan di Yanmen menuntut kewaspadaan, disiplin, serta pemahaman mendalam tentang perang bertahan hidup, bukan perang demi kejayaan simbolik. Asal-usul keluarga Jenderal Limu tidak tercatat secara rinci dalam sumber-sumber klasik seperti Siji, karya Sima Qian. Namun yang tampak jelas adalah bahwa ia tidak berasal dari kalangan bangsawan istana. Ia sendiri tumbuh sebagai seorang figur militer profesional yang ditempa oleh pengalaman lapangan bukan oleh intrik politik sejak awal karirnya. Kondisi ini pun menjadikannya berbeda dari banyak jenderal negara-negara berperang lainnya yang karirnya bergantung pada patronase istana. Jenderal Limu dibentuk oleh realitas perbatasan, yakni serangan secara mendadak, pengejaran yang dilakukan secara cepat, cuaca yang ekstrim, dan juga musuh yang tidak terikat oleh aturan perang konvensional. Sejak masa muda, Limu sudah berhadapan dengan pola perang Xiongnu yang mengandalkan mobilitas kavaleri, serangan kilat, dan juga penarikan cepat. Pengalaman ini pun membuatnya memahami bahwa keberanian semata tak cukup untuk memenangkan peperangan. Ia melihat secara langsung bagaimana pasukan yang terpancing emosi justru hancur oleh taktik-taktik pura-pura mundur. Dan dari sinilah muncul kecenderungan Limu untuk menahan diri, mengutamakan disiplin militer, dan menolak bertempur jika sesuatu tidak benar-benar menguntungkannya. Sikap ini pun kelak seringkali disalahpahami sebagai sebuah kelemahan, padahal justru menjadi sebuah pondasi dari kekuatannya.
Dalam catatan sejarah, Limu pertama kali dikenal sebagai seorang pejabat militer yang bertanggung jawab atas pertahanan perbatasan utara dari negara Zhao. Ia memegang kendali atas wilayah luas dengan sumber daya terbatas dan menghadapi musuh yang sulit diprediksi. Disinilah terlihat awal pendekatan militernya yang begitu khas, yakni ia melarang pasukannya untuk melakukan pengejaran secara sembrono, memperketat aturan keluar masuk wilayah, serta memusatkan perhatian kepada logistik dan juga kesiapan perang jangka panjang. Pada tahap awal, kebijakan ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan baik di kalangan para prajurit maupun pejabat sipil karena Zhao terlihat pasif dan membiarkan Xiongnu bergerak bebas. Namun kebijakan itu pun berakar dari pemahaman Limu terhadap kondisi nyata dari pasukan Zhao. Ia sendiri sadar bahwa tentaranya bukan kavaleri stepa yang terbiasa hidup nomaden, melainkan infanteri dan kavaleri campuran yang bergantung pada suplai tetap. Jika dipaksa untuk mengejar musuh di medan peperangan yang dikuasai oleh Xiongnu, maka keunggulan pasukan negara Zhao seringkali justru akan lenyap. Oleh karena itu, ia memilih strategi menunggu, menguras kesabaran musuh, dan membangun ilusi tentang kelemahan pasukannya. Pilihan ini sendiri bukan hasil teori kosong, melainkan buah dari pengamatan panjang sejak masa mudanya di perbatasan. Kepribadian Limu juga dibentuk oleh jaraknya dengan pusat kekuasaan. Ia tidak tumbuh dalam budaya istana Handan yang syarat dengan intit dan persaingan politik, di mana pandangannya lugas, cenderung militeristik, dan berorientasi pada hasil nyata di medan peperangan. Ia lebih mempercayai laporan lapangan jika dibandingkan bisikan para pejabat istana. Hal ini menjadikannya sosok yang efektif di garis depan, namun sekaligus rentan terhadap fitnah ketika kepentingan politik mulai bermain di dalamnya. Sumber-sumber sejarah menggambarkan Limu sebagai seorang jenderal yang sangat memperhatikan kesejahteraan pasukannya, di mana ia memastikan logistik cukup, rotasi penjagaan teratur, dan hukuman ditegakkan secara konsisten. Disiplin sendiri menjadi pondasi utama dari Jenderal Limu. Ia tidak segan-segan menghukum pelanggaran kecil jika dianggap dapat merusak tatanan pasukannya, di mana sikap ini kembali berkaitan dengan asal-usulnya di perbatasan, tempat kesalahan kecil bisa berujung sebuah kehancuran massal. Dalam konteks intelektual, Jenderal Limu hidup pada masa ketika pemikiran militer seperti yang tertuang dalam Sun Zi Bingfa sudah beredar luas. Meskipun tidak ada bukti secara langsung bahwa ia menulis ataupun mengembangkan teori militer tertulis, namun praktiknya berhasil menunjukkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip perang klasik, yakni mengenal musuh dan diri sendiri, menghindari pertempuran yang tidak menguntungkan, serta memanfaatkan waktu dan juga kondisi medan peperangan. Perbedaannya sendiri terletak pada penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks nyata perbatasan, bukan medan perang simbolik antar negara di dataran tengah Asia. Ketika reputasi Jenderal Limu mulai dikenal, hal itu pun bukan karena kemenangan spektakuler, melainkan karena stabilitas jangka panjang yang berhasil ia ciptakan di wilayah utara. Xiongnu yang sebelumnya seringkali menyerbu dengan bebas mulai kesulitan untuk menembus pertahanan Zhao. Keberhasilan ini memperkuat posisinya sebagai seorang komandan perbatasan, sekaligus menegaskan identitasnya sendiri sebagai seorang jenderal defensif yang sangat efektif. Semua ini berakar dari pengalaman awalnya dari kehidupan di Yanmen yang menuntut kesabaran dan juga keteguhannya. Asal-usul Limu sebagai seorang figur perbatasan juga mempengaruhi cara ia memandang negara Zhao secara keseluruhan. Ia melihat negaranya sendiri sebagai negara yang rentan jika terjebak ambisi berlebihan tanpa kesiapan struktural. Pengalaman melihat kehancuran desa-desa perbatasan membuatnya memahami harga sebenarnya dari sebuah peperangan. Dan oleh karena itu, pendekatannya selalu menimbang biaya dan juga manfaat secara realistis. Ia sendiri tidak tertarik pada kejayaan instan yang mengorbankan stabilitas jangka panjang. Hubungan Limu dengan penguasa Zhao pada awalnya bersifat fungsional, di mana selama hasil pertahanan terlihat baik, maka istana memberikan kepercayaan kepada dirinya, namun perbedaan latar sosial dan cara pandang inilah yang sejak awal menanam benih-benih ketegangan. Limu tak pandai membangun citra di istana, tidak piawai dalam retorika politik, dan lebih memilih untuk membiarkan hasil berbicara sendiri. Sikap seperti ini dapat ditelusuri kembali dari asal-usulnya sebagai seorang prajurit perbatasan, tempat kata-kata tidak sepenting tindakan nyata. Asal-usul jenderal ini tidak bisa dilepaskan dari ruang geografis dan juga sosial tempat di mana ia tumbuh. Ia bukan produk akademi militer ataupun keluarga aristokrat, melainkan hasil dari gesekan terus-menerus dengan ancaman nyata. Setiap prinsip yang ia pegang, setiap kebijakan yang ia terapkan berakar dari pengalaman konkret menghadapi musuh yang licik dan medan yang terkenal kejam.
Dari sinilah pondasi yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu jenderal paling disegani pada akhir masa periode negara-negara berperang, bahkan sebelum namanya terlibat secara langsung dalam konflik besar melawan negara Qin. Bertolak dari pembentukan wataknya sebagai seorang komandan perbatasan Yanmen, strategi pertahanan utara Limu terhadap Xiongnu berkembang sebagai kelanjutan langsung dari pengalaman panjangnya menghadapi perang Stepa. Ia tidak memulai dengan konsep penyerangan, melainkan dengan pengendalian ruang, waktu, dan juga perilaku dari pasukannya itu sendiri. Bagi Limu, musuh paling berbahaya bukan hanya Xiongnu, tetapi ketergesaan, emosi, dan juga ilusi kemenangan cepat yang seringkali menjangkiti tentara negara agraris ketika berhadapan dengan pasukan nomaden. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menata ulang sistem pertahanan perbatasan secara menyeluruh. Benteng-benteng kecil diperkuat, jalur suplai diamankan, dan titik-titik rawan serbuan dipetakan dengan cermat. Ia berhasil memahami bahwa Xiongnu tidak menyerang secara frontal seperti pasukan negara-negara di dataran tengah, melainkan menyusup, memancing, lalu menghantam titik lemah suatu negara. Oleh karenanya, pertahanan tidak boleh bersifat statis semata, tetapi juga tidak boleh terpancing bergerak tanpa perhitungan matang. Limu menerapkan kebijakan yang pada masanya dianggap ekstrim, di mana ia melarang pasukan Zhao untuk keluar benteng untuk mengejar Xiongnu, bahkan ketika desa-desa perbatasan sedang dijarah. Setiap prajurit yang melanggar perintah ini akan dihukum berat, di mana secara kasat mata kebijakan ini tampak seperti kelemahan dan pasifan, di mana reputasi Zhao di mata Xiongnu seolah-olah merosot, sementara di dalam negeri muncul kritik bahwa Limu pengecut dan tidak kompeten. Namun kebijakan ini adalah sebuah pondasi utama dari strategi pertahanannya. Larangan untuk mengejar musuh bukan berarti menyerah, melainkan bentuk disiplin strategis di mana Limu memahami pola klasik Xiongnu, yakni pura-pura mundur untuk memancing pengejaran, lalu mengepung dengan kavaleri cepat. Dengan menolak keluar dari benteng, maka ia berhasil memutus siklus ini sepenuhnya, dan Xiongnu tidak mendapatkan kemenangan taktis, tetapi tidak juga mendapatkan kekalahan besar. Dan sebaliknya, mereka dipaksa untuk beroperasi lebih lama di wilayah Zhao tanpa hasil yang signifikan yang perlahan-lahan menguras logistik dan juga moral mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, Limu berhasil membangun sistem intelijen lokal yang kuat di mana penduduk perbatasan, pemburu, dan penjaga pos dilibatkan sebagai mata dan telinga, dan informasi tentang pergerakan Xiongnu dikumpulkan secara rutin, bukan untuk segera diserang, melainkan untuk membangun gambaran, pola musiman, dan juga kebiasaan dari musuh. Dari sini, Limu mengetahui kapan Xiongnu cenderung menyerang, rute favorit mereka, serta kapan mereka paling rentan akibat kelelahan ataupun kekurangan suplai perbekalan. Dalam tahap berikutnya, Limu mulai membentuk pasukan khusus yang disesuaikan dengan karakter perang Stepa. Ia meningkatkan proporsi kavaleri Zhao, melatih pemanah berkuda, dan membiasakan pasukan bergerak cepat dalam sebuah formasi yang terkontrol. Namun pasukan ini tidak digunakan secara sembarangan, di mana mereka disimpan sebagai kekuatan pukul, bukan sebagai alat patroli harian. Konsep ini sendiri berbeda dengan praktik umum di kala tersebut, di mana pasukan seringkali dikerahkan secara reaktif. Setelah bertahun-tahun membangun kesan bahwa Zhao di bawah Limu lemah dan takut bertempur, maka Xiongnu pun mulai lengah. Mereka semakin sering masuk lebih dalam, membawa jarahan lebih banyak, dan mengendurkan kewaspadaan mereka. Pada titik inilah Limu mengubah ritme. Ia memilih medan yang menguntungkan dan mempersiapkan jebakan besar serta mengerahkan pasukan secara serentak. Serangan tidak dilakukan untuk mengusir, melainkan untuk menghancurkan kekuatan inti dari Xiongnu itu sendiri. Dalam sebuah operasi besar yang tercatat dalam sumber sejarah, Limu memimpin pasukan Xiao yang terdiri dari ratusan ribu prajurit, termasuk infanteri berat, kavaleri, dan juga pemanah, dan ia memancing Xiongnu masuk ke wilayah yang telah dipetakan, lalu menutup jalur mundur mereka, di mana serangan dilakukan dari berbagai arah, mematahkan keunggulan mobilitas Xiongnu, dan hasilnya adalah kekalahan telak yang jarang dialami oleh pasukan Stepa dengan korban yang sangat besar di pihak Xiongnu. Kemenangan ini pun bukan sekedar hasil dari satu pertempuran, melainkan beragam akumulasi dari strategi jangka panjang yang telah ia terapkan. Disiplin yang bertahun-tahun sebelumnya dianggap kelemahan berubah menjadi keunggulan yang menentukan, di mana Xiongnu kehilangan kepercayaan diri untuk menyerang Zhao secara terbuka, sementara wilayah utara Zhao menikmati stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hal ini pun menunjukkan bahwa strategi Limu bukan reaktif, melainkan bersifat struktural dan juga berjangka panjang. Penting untuk dicatat bahwa strategi pertahanan utara dari Limu tidak bertumpu pada tembok besar semata, meskipun benteng dan dinding-dinding pertahanan digunakan, namun ia tidak mengandalkan bangunan sebagai solusi utamanya.
melainkan sebagai alat untuk mengontrol tempo perang itu sendiri. Benteng sendiri berfungsi untuk menahan, bukan memancing pertempuran, dan dengan demikian maka Zhao tidak terjebak dalam perang kelelahan yang menguntungkan pihak nomaden. Pendekatan dari Limu juga mencerminkan pemahaman mendalam tentang psikologi musuh. Ia sendiri sengaja membiarkan reputasinya tercemar demi membangun sebuah ilusi tentang kelemahan negaranya. Dalam konteks budaya militer, negara-negara berperang yang menjunjung tinggi keberanian dan juga agresivitas, pilihan ini seringkali sangat tidak populer. Namun bagi Limu, kemenangan sejati adalah keamanan jangka panjang, bukan pujian sesaat. Strategi pertahanan ini sekaligus memperlihatkan perbedaan mendasar antara Limu dan banyak jenderal sezamannya. Ia tidak mengejar prestasi individual, tidak menciptakan narasi kepahlawanan personal, dan tidak mencari legitimasi politik melalui serangkaian kemenangan cepat. Semua tindakannya terhubung secara langsung dengan pembentukan awalnya sebagai seorang penjaga perbatasan Yanmen, tempat kegagalan kecil berarti kehancuran besar. Dengan stabilnya perbatasan utara, maka Zhao memperoleh ruang bernafas dalam menghadapi tekanan dari negara-negara lainnya, terutama dari negara Qin. Dalam keseluruhan strategi pertahanan utara melawan Xiongnu, maka terlihat jelas bagaimana kesinambungan antara asal-usul Limu, pembentukan karakternya, dan juga pilihan-pilihan strategi militernya. Tak ada satupun kebijakan yang lahir secara kebetulan di mana semuanya berakar pada pengalaman konkret, pengamatan panjang, dan juga kesediaan untuk menanggung celaan demi tujuan strategis yang lebih besar. Berangkat dari keberhasilan strategi pertahanan utara melawan Xiongnu, Limu melangkah lebih jauh dengan merumuskan reformasi militer yang menyentuh struktur, doktrin, dan juga mentalitas perang dari pasukan Zhao itu sendiri. Keberhasilan sebelumnya bukan ia anggap sebagai sebuah pencapaian final, melainkan bukti bahwa pendekatan defensif yang disiplin dapat dikembangkan menjadi sistem perang negara. Dari sinilah reformasi militer Limu bergerak bukan sebagai sebuah perubahan seremonial, tetapi sebagai penataan ulang dari cara negara Zhao memandang perang itu sendiri. Reformasi pertama yang ia tekankan adalah peneguhan disiplin sebagai sebuah pondasi yang mutlak. Dalam pasukan Limu, disiplin tidak hanya berarti kepatuhan terhadap perintah di medan peperangan, tetapi juga pengendalian diri dalam situasi yang genting. Larangan untuk mengejar musuh tanpa komando yang sebelumnya diterapkan di perbatasan utara dijadikan sebuah prinsip utama. Setiap prajurit diajarkan bahwa menahan diri jauh lebih baik dan bernilai daripada menyerang secara langsung. Doktrin ini pun bertentangan dengan budaya militer populer pada masa negara-negara berperang yang memuliakan keberanian frontal dan kemenangan dengan cepat. Limu kemudian melakukan standarisasi komando di mana rantai perintah dipersingkat dan juga dipertegas agar tidak terjadi kebingungan saat terjadi krisis. Limu sendiri menolak sistem komando yang tumpang tindih antara pejabat sipil dan juga militer di wilayah rawan konflik. Bagi Limu, perang tidak bisa dijalankan dengan kompromi politik di tengah-tengah pertempuran, dan reformasi ini membuat struktur pasukan lebih kaku, tetapi juga lebih responsif dan juga terkendali. Dalam hal organisasi pasukan, Limu mendorong integrasi yang seimbang antara infanteri, kavaleri, dan juga para pemanah. Pengalamannya menghadapi Xiongnu membuatnya memahami bahwa perang modern pada masanya tidak bisa dimenangkan oleh satu jenis pasukan saja. Ia menata ulang formasi agar setiap unit memiliki fungsi yang jelas dalam skema defensif, di mana infanteri berat berperan sebagai penahan dan juga penjaga posisi. Kavaleri berperan sebagai pengunci gerak musuh, dan pemanah berperan sebagai alat penguras kekuatan dari jarak yang aman. Reformasi penting lainnya adalah penekanan pada kesiapan logistik, di mana Jenderal Limu memandang logistik bukan sebagai urusan administratif belaka, melainkan bagian integral dari doktrin perang defensif. Pasukan yang kelelahan dan juga kekurangan suplai tidak mungkin untuk mempertahankan posisi dalam jangka panjang. Ia memastikan gudang senjata, cadangan pangan, dan jalur suplai dijaga dengan ketat, di mana dalam doktrinnya, perang defensif berarti perang yang mampu bertahan lama tanpa runtuh dari dalam. Limu juga mengubah sistem pelatihan prajurit, di mana latihan tidak lagi berfokus mata pada duel individual ataupun keberanian personal, tetapi pada koordinasi unit dan juga kepatuhan formasi. Prajurit dilatih untuk bertahan di bawah tekanan, menjaga barisan meskipun diserang berulang kali, dan menunggu momen yang tepat untuk bergerak, di mana doktrin ini membentuk pasukan yang mungkin tampak lambat, tetapi sangat sulit untuk dipatahkan. Dalam aspek kepemimpinan, Jenderal Limu menanamkan prinsip keteladanan secara langsung, di mana ia menuntut komandan di semua tingkat untuk memahami medan peperangan, kondisi pasukan, dan situasi musuh, bukan sekedar menyampaikan perintah dari garis belakang.
Reformasi ini menciptakan kultur militer yang lebih profesional, di mana otoritas lahir dari kompetensi, bukan semata-mata karena jabatan. Pola ini sendiri merupakan cerminan secara langsung dari latar belakang Limu sebagai seorang perwira lapangan, bukan produk istana. Doktrin perang defensif dari Jenderal Limu juga menekankan penguasaan tempo, di mana ia mengajarkan bahwa pihak yang mampu mengatur kapan harus bertempur dan kapan harus bertahan memiliki keunggulan strategis. Dalam prakteknya, ini berarti negara Shao tidak selalu merespon provokasi musuh dan serangan balasan hanya dilakukan ketika kondisi benar-benar menguntungkan. Dengan cara ini, Limu berusaha untuk menghindarkan Shao dari perang kelelahan yang merusak stabilitas internalnya. Aspek psikologis mendapat perhatian besar dalam reformasi ini, di mana Jenderal Limu sadar bahwa moral pasukan seringkali runtuh, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena ketakutan dan juga ketidakpastian. Oleh karena itu, ia menanamkan kepercayaan pada sistem dan juga komando, di mana prajurit diyakinkan bahwa setiap penarikan mundur adalah bagian dari rencana, bukan tanda sebuah kekalahan. Doktrin ini membuat pasukan negara Shao lebih tahan terhadap tekanan mental, terutama ketika menghadapi musuh agresif seperti pasukan negara Qin. Reformasi militer dari Jenderal Limu juga mencakup evaluasi ulang terhadap konsep kemenangan. Ia menolak pandangan bahwa kemenangan harus selalu ditandai dengan penaklukan wilayah atau penghancuran total musuh. Dalam doktrinnya, keberhasilan defensif berarti menjaga kekuatan sendiri tetap utuh sambil mengikis kemampuan musuh secara bertahap, di mana pandangan ini sangat kontras dengan ambisi ekspansionis negara Qin itu sendiri, tetapi justru menjadi sebuah kekuatan negara Shao dalam jangka pendek. Seiring dengan penerapan reformasi ini, pasukan Shao pun di bawah pengaruh dari Jenderal Limu berkembang menjadi kekuatan defensif yang solid dan sulit untuk ditembus. Sistem yang berhasil ia bangun tidak bergantung pada satu pertempuran penentu, melainkan pada kesinambungan struktural dan juga doktrin. Namun, keberhasilan ini kembali menimbulkan jarak dengan pusat kekuasaan, di mana reformasi yang berorientasi jangka panjang seringkali tidak menghasilkan kemenangan spektakuler yang bisa dipamerkan secara politis. Jenderal Limu tetap bertahan pada prinsipnya, di mana baginya doktrin perang defensif bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk rasionalitas dalam menghadapi realitas geopolitik negara Shao yang sedang terjepit. Setiap reformasi yang ia lakukan selalu terhubung dengan pengalaman sebelumnya di perbatasan utara dan keberhasilannya dalam menahan Xiongnu. Ia melihat perang sebagai sebuah proses, bukan sebuah peristiwa tunggal. Reformasi militer dan doktrin perang defensif dari Jenderal Limu merupakan kelanjutan logis dari strategis pertahanan utara yang berhasil ia bangun. Semua perubahan ini membentuk kerangka perang yang menekankan disiplin, kesabaran, dan juga pengendalian diri, sekaligus menyiapkan pasukan negara Shao menghadapi ancaman yang lebih besar dari arah lainnya, terutama ketika tekanan dari pasukan negara Qin semakin nyata dan tak terhindarkan. Berlandaskan reformasi militer dan doktrin perang defensif yang telah ia bangun, Jenderal Limu memasuki sebuah fase paling menentukan dalam karirnya ketika ancaman negara Qin beralih dari tekanan tidak langsung menjadi agresi terbuka. Negara Qin yang pada tahap ini telah menjelma sebagai kekuatan militer paling agresif dan juga terorganisasi di antara negara-negara berperang melihat Shao sebagai rintangan utama di jalur ekspansinya ke wilayah timur. Berbeda dengan Xiongnu yang mengandalkan mobilitas dan juga penjarahan, negara Qin datang dengan mesin perang negara terpusat, logistik yang masif, serta jenderal-jenderal berpengalaman yang terbiasa menghancurkan lawan melalui pertempuran penentu. Jenderal Limu memahami bahwa menghadapi negara Qin tidak bisa disamakan dengan perang perbatasan utara. Namun prinsip dasarnya tetap sama, yakni menahan, menguras, lalu memukul pada momen yang tepat. Ia menolak beragam gagasan bahwa untuk menyongsong negara Qin dengan serangan frontal demi menjaga gengsi pasukan negara Shao, dan sebaliknya, ia menata ulang pertahanan wilayah utara dan juga barat dari Shao, terutama di kawasan strategis yang menjadi jalur masuk pasukan negara Qin. Setiap benteng, lembah, dan jalur logistik diperlakukan sebagai bagian dari satu sistem pertahanan yang sangat terpadu. Dalam perlawanannya terhadap pasukan negara Qin, Jenderal Limu kembali menempatkan disiplin sebagai senjata utamanya. Pasukan Shao dilarang untuk terpancing provokasi, di mana negara Qin dikenal seringkali menguji pertahanan lawan dengan serangan terbatas untuk memancing respon emosional dari pasukan lawannya. Di bawah komando Jenderal Limu, provokasi semacam ini dibiarkan berlalu dan ia lebih memilih untuk mempertahankan posisi, memperkuat jalur suplai, dan mengamati pola gerak dari musuhnya. Sikap ini sendiri membuat pasukan negara Qin kesulitan untuk menemukan celah awal untuk memecah pertahanan pasukan negara Shao.
Salah satu ciri khas perlawanan Jenderal Limu terhadap negara Qin adalah pemanfaatan medan secara ekstrim. Ia tidak membiarkan pertempuran terjadi di dataran terbuka yang menguntungkan formasi ofensif dari pasukan negara Qin, dan sebaliknya, ia memaksa musuh untuk bergerak melalui wilayah yang mempersempit manuver, memperpanjang jalur suplai, dan meningkatkan kelelahan. Benteng-benteng negara Zhao tidak diperlakukan sebagai titik mati, melainkan sebagai sebuah alat untuk mengendalikan arah dan juga tempo pergerakan dari pasukan negara Qin. Ketika pertempuran akhirnya terjadi, Jenderal Limu memastikan bahwa itu berlangsung dalam kondisi yang telah ia rancang, dan dalam salah satu konfrontasi besar, pasukan negara Qin yang dipimpin oleh jenderal berpengalaman memasuki wilayah Zhao dengan keyakinan bahwa mereka akan mematahkan pertahanan seperti yang mereka lakukan terhadap negara lainnya. Namun mereka dihadapkan pada pasukan Zhao yang tertata rapi, tidak panik, dan bergerak sesuai komando yang jelas, di mana infanteri negara Zhao membentuk garis pertahanan berlapis, sementara kavaleri disimpan untuk serangan balik, bukan untuk pembukaan pertempuran. Jenderal Limu menahan pasukannya dari serangan besar hingga pasukan negara Qin menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan juga fragmentasi formasi. Serangan balik dari negara Zhao kemudian dilepaskan secara terkoordinasi menghantam titik-titik lemah yang telah teridentifikasi sejak awal, di mana kavaleri pasukan negara Zhao digunakan untuk memotong jalur komunikasi dan juga suplai, bukan sekedar mengejar musuh yang sedang mundur. Dalam doktrin dari Jenderal Limu, menghancurkan kemampuan pasukan negara Qin untuk bertahan lebih penting daripada mengejar kemenangan visual di medan peperangan. Dan hasilnya adalah kekalahan besar bagi pasukan negara Qin, salah satu dari sedikit kekalahan signifikan yang mereka alami dalam fase akhir negara-negara berperang. Pasukan negara Qin mengalami kerugian yang begitu besar, baik dalam jumlah prajurit maupun dari segi moral. Kemenangan ini pun mengguncang reputasi pasukan negara Qin sebagai kekuatan tak terkalahkan dan menegaskan bahwa strategi defensif pasukan Zhao di bawah Jenderal Limu bukan sekedar bertahan, tetapi mampu menghasilkan kemenangan yang menentukan. Kemenangan tersebut pun tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian perlawanan sistematis, dan setelah satu kemenangan besar, maka Jenderal Limu tidak tergoda untuk melakukan strategi ofensif lanjutan ke wilayah negara Qin. Ia tetap berpegang teguh pada prinsip pengendalian resiko, di mana pasukan Zhao diperintahkan kembali ke posisi pertahanan, memperbaiki benteng, dan memulihkan kekuatannya. Keputusan ini pun sekali lagi bertentangan dengan ekspektasi istana yang menginginkan ekspansi atau setidaknya tekanan lanjutan terhadap pasukan negara Qin. Dalam pandangan Jenderal Limu, tujuan utamanya telah tercapai, di mana ia berhasil menahan laju pasukan negara Qin dan memberikan waktu bagi negara Zhao. Ia sadar bahwa perang melawan negara Qin bukan soal satu pertempuran semata, melainkan soal daya tahan negara, dan selama pasukan negara Qin gagal mematahkan pasukan negara Zhao, maka keseimbangan kekuatan regional tetap terjaga. Pendekatan semacam ini berhasil menunjukkan konsistensi antara doktrin defensifnya dan juga penerapannya di medan peperangan melawan musuh terkuat sekalipun. Namun kemenangan besar ini justru memperdalam jurang antara Jenderal Limu dan para elit politik dari negara Zhao itu sendiri. Di mata sebagian pejabat istana, Jenderal Limu terlalu kuat, terlalu mandiri, dan terlalu sulit untuk dikendalikan. Ia memiliki loyalitas penuh pasukan dan juga reputasi sebagai penyelamat negara, sesuatu yang seringkali dipandang berbahaya dalam politik internal dari negara Zhao itu sendiri. Keberhasilannya melawan pasukan negara Qin, alih-alih memperkuat posisinya, justru menimbulkan kecemasan di kalangan penguasa. Di sisi lain, negara Qin pun tidak tinggal diam, di mana kekalahan mereka dari Jenderal Limu memicu evaluasi ulang strategi. Negara Qin mulai menyadari bahwa negara Zhao tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan militer konvensional selama Jenderal Limu masih memegang komando. Sejak titik ini, negara Qin perlahan-lahan mengalihkan fokus dari medan perang ke medan politik dan mencari cara untuk menyingkirkan Jenderal Limu tanpa harus menghadapinya secara langsung. Bagi pasukan negara Zhao, kemenangan atas pasukan negara Qin di bawah komando Jenderal Limu menjadi sebuah bukti nyata bagaimana efektivitas reformasi militer dan juga doktrin perang defensif yang telah dibangun sejak lama. Prajurit yang sebelumnya dilatih untuk menahan diri kini melihat hasil konkret dari kesabaran dan juga disiplin. Kepercayaannya terhadap sistem semakin kuat meskipun tekanan dari pusat, dari kekuasaan mulai terasa. Perlawanan Jenderal Limu terhadap pasukan negara Qin dan juga kemenangan besar yang berhasil ia raih menunjukkan puncak penerapan strateginya sebagai seorang jenderal. Ia tidak hanya berhasil menahan serangan kekuatan terbesar pada masanya, tetapi juga membuktikan bahwa pendekatan defensif yang terencana mampu menghasilkan kemenangan strategis.
Namun dinamika ini sekaligus menandai fase yang semakin rumit ketika keberhasilan militer berhadapan secara langsung dengan beragam intrik politik dan medan pertempuran perlahan-lahan bergeser dari batas negara ke jantung kekuasaan Zhou itu sendiri. Seusai kemenangan besar melawan negara Qin, pasukan negara Limu justru memasuki sebuah fase paling rapuh dalam hidupnya. Keberhasilannya yang sebelumnya menjadi penopang utama keamanan negara Xiao kini berubah menjadi sumber kecurigaan di pusat kekuasaan. Dalam iklim politik negara Xiao yang semakin tertekan oleh ekspansi negara Qin, istana tidak lagi menilai situasi berdasarkan stabilitas jangka panjang, melainkan pada ketakutan, kecemasan, dan juga kebutuhan akan kendali penuh terhadap faksi militer. Di titik inilah kesinambungan antara prestasi Jenderal Limu di medan peperangan dan realitas politik internal mulai runtuh. Raja Xiao Qian yang naik tahta dalam situasi negara yang sudah melemah tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap figur militer yang terlalu mandiri, dan Jenderal Limu dengan reputasi yang tak tertandingi dan loyalitas pasukan yang nyaris mutlak dipandang bukan hanya sebagai pelindung negara, tetapi juga sebagai potensi ancaman terhadap otoritas istana. Kekhawatiran ini diperparah oleh karakter Jenderal Limu itu sendiri yang tidak pandai merayu kekuasaan, tidak aktif membangun aliansi politik, dan tetap bersikap kaku pada prinsip militernya. Negara Qin pun membaca situasi ini dengan sangat jeli, di mana setelah kegagalan berulang kali menembus pertahanan negara Xiao selama Jenderal Limu masih memegang komando, maka para perencana negara Qin menyimpulkan bahwa kemenangan militer tidak mungkin diraih secara langsung. Dan maka dari itu, strategi pun dialihkan dari pertempuran terbuka ke perang intrik, di mana agen-agen negara Qin mulai menyebarkan rumor di istana negara Xiao dan menuduh Limu bersikap arogan, menentang perintah raja, dan bahkan diam-diam membangun basis kekuatan pribadinya. Fitnah ini sendiri dirancang untuk memanfaatkan sikap paranoid dari para penguasa yang semakin terisolasi. Isu yang paling sering diangkat adalah tuduhan bahwa Jenderal Limu sengaja memperpanjang perang demi mempertahankan kekuasaannya sebagai seorang jenderal utama. Doktrin defensif yang selama ini terbukti efektif dipelintir sebagai bukti ketidakmauannya dalam meraih kemenangan yang cepat, di mana di mata istana yang putus asa, kesabaran strategis dari Jenderal Limu boleh terlihat seperti pembangkangan terselubung. Keberhasilannya dalam menahan pasukan negara Qin tidak lagi dianggap sebuah prestasi, melainkan sebuah hambatan bagi keputusan politik yang lebih agresif. Tekanan terhadap Jenderal Limu pun meningkat secara bertahap, di mana istana mulai mencampuri urusan militer, mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan rencana pertahanan yang telah disusun, dan Jenderal Limu secara konsisten dengan prinsipnya menolak menjalankan perintah yang ia anggap membahayakan pasukan dan juga negaranya. Penolakan ini meskipun berlandaskan logika militer, namun justru dijadikan bukti tambahan bahwa ia tidak patuh pada seorang raja. Hubungan yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi konflik terbuka secara politis. Pada tahap berikutnya, Istana Xiao mengambil langkah fatal dengan menarik Jenderal Limu dari komando utama, dan sebagai penggantinya diangkatlah jenderal lain yang lebih patuh secara politik namun jauh lebih lemah dalam kapasitas strategis. Pergantian ini bukan sekedar perubahan personal, melainkan penghancuran secara langsung terhadap sistem pertahanan yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya oleh Jenderal Limu. Pasukan Xiao yang terbiasa dengan disiplin dan kejelasan komando mendadak kehilangan arah. Jenderal Limu sendiri tidak melakukan perlawanan terbuka terhadap keputusan tersebut, di mana sikap ini konsisten dengan karakternya sebagai prajurit negara, bukan pemain politik. Namun ketenangannya justru dimaknai sebagai pengakuan diam-diam atas tuduhan yang dilayangkan, dan dalam suasana penuh kecurigaan, ketidakmampuannya untuk membela diri secara politis menjadi kelemahan yang fatal. Tak lama setelah dicopot, tuduhan terhadap Limu pun diperkeras, di mana ia dituduh bersekongkol dengan musuh dan merencanakan pemberontakan, sebuah ironi pahit bagi jenderal yang seluruh hidupnya diabadikan untuk mempertahankan pasukan negara Xiao. Tuduhan ini pun tidak pernah dibuktikan secara nyata, tetapi dalam sistem politik negara Xiao yang sudah rapuh, kebenaran tidak lagi menjadi prioritas utama, karena yang lebih penting adalah menyingkirkan sosok yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan raja. Dan akhirnya, perintah eksekusi pun dijatuhkan, dan Jenderal Limu dieksekusi tanpa proses peradilan yang layak, dan mengakhiri hidup salah satu jenderal terbesar pada akhir periode negara-negara berperang dengan cara yang sunyi dan tidak terhormat. Tidak ada pertempuran terakhir, tidak ada perlawanan heroik, hanya keputusan politik dingin yang menutup perjalanan seorang komandan besar. Kematian Jenderal Limu menjadi sebuah simbol paling jelas dari benturan antara rasionalitas militer dan juga paranoia dari kelompok politik. Dampak kejatuhan dari Jenderal Limu pun segera terasa
karena tanpa kepemimpinannya, sistem pertahanan negara Shao pun runtuh dengan cepat, di mana jenderal pengganti gagal mempertahankan disiplin dan juga koordinasi dari pasukan, dan negara Qin yang selama ini tertahan kembali melancarkan serangan dengan intensitas penuh, dan benteng-benteng Shao jatuh satu persatu, jalur suplai pun terputus, serta pasukan kehilangan kepercayaan dirinya. Apa yang sebelumnya tidak bisa ditembus oleh negara Qin selama Jenderal Limu hidup, kini runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Tragedi ini pun menegaskan betapa sentralnya peran Jenderal Limu dalam keberlangsungan negara Shao, di mana kematian dirinya bukan hanya kehilangan seorang jenderal semata, tetapi juga kehancuran doktrin, sistem, dan juga stabilitas yang telah ia bangun. Dan ironisnya, Istana Shao baru menyadari kesalahan tersebut ketika semuanya sudah terlambat. Negara Qin bebas dari hambatan terbesar mereka dan melanjutkan ekspansi tanpa perlawanan berarti dari negara Shao. Dalam ingatan sejarah, kejatuhan tragis Jenderal Limu bukan sekedar kisah tentang seorang jenderal yang difitnah, tetapi gambaran nyata tentang bagaimana negara yang terdesak seringkali menghancurkan pelindung terbaiknya sendiri. Perjalanan Jenderal Limu yang dimulai dari perbatasan Yanmen mencapai puncak kejayaan, melawan pasukan Xiongnu dan juga negara Qin, dan lalu berakhir di tangan penguasa yang ia bela dan menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah militer Tiongkok kuno.